Siapa yang tahu? Saya, Arga Pratama, mahasiswa Indonesia yang berangkat ribuan kilometer ke Afrika Selatan demi sebuah gelar, justru harus belajar tentang kehilangan arah di tempat yang bahkan belum sempat saya sebut rumah. Saya pikir perjuangan terberat adalah bahasa, cuaca, atau tekanan akademik. Tapi saya keliru, karena ujian itu perlahan datang dari dalam diri. Semua itu dimulai dari sini. Hari pertama saya menginjakan kaki di Cape Town, langit terlihat terlalu biru, hampir tak masuk akal. Angin dari laut menerpa jaket tipis saya, membuat langkah terasa goyah. Di bandara, orang-orang berlalu dengan ritme cepat, sementara saya berdiri sebentar, memastikan paspor dan visa masih ada di tas. Rasanya seperti mimpi, atau mungkin awal dari sesuatu yang belum saya pahami. Asrama internasional menyambut saya dengan lorong panjang dan bau karpet lembab. Kamar saya kecil, hanya berisi ranjang sempit, meja belajar, dan jendela yang menghadap parkiran. Malam pertama, saya duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel. Panggilan video dengan ibu tak berlangsung lama, sinyal buruk. Jaga sholatmu nak, jangan lupa makan, katanya sebelum layar membeku. Saya mengangguk meski tahu beliau tak lagi melihat. Hari-hari awal kampus diisi dengan orientasi, peta gedung yang membingungkan, dan aksen Inggris yang berbeda-beda. Saya sering mengangguk walau tak sepenuhnya paham. Di sela itu, email dari kantor beasiswa masuk, formal dan dingin. Ada daftar kewajiban akademik, target IPK, dan laporan bulanan. Saya membacanya berulang kali, dada terasa sesak. Ini bukan sekedar kuliah, ini kontrak hidup. Kelas pertama saya adalah Social Policy in Post-Apartheid South Africa. Ruangannya tua, jendela tinggi, dan bangku kayu yang berderit. Saya duduk sendiri, mencoba tak terlihat canggung. Saat itulah seseorang duduk di sebelah saya. "Is this seat free?" Saya menoleh. Perempuan itu tersenyum kecil. "Free," jawab saya. "I'm Naledi." "Arga," kata saya. Kali ini lebih tenang. Selama kelas, saya lebih banyak mendengar. Naledi sesekali mencatat, sesekali mengangkat tangan. Cara bicaranya tenang tapi tegas, seolah ia tahu betul apa yang ia perjuangkan. Saat dosen membahas ketimpangan dan sejarah luka negara ini, saya menangkap kesedihan halus di matanya. Entah kenapa, itu membuat saya ingin bertanya lebih jauh, tapi saya diam. Beberapa hari kemudian, rutinitas mulai terbentuk. Pagi kuliah, sore bekerja part-time di kafe dekat kampus, malam membaca jurnal sampai mata peris. Supervisor saya, Prof. Jonathan Miller, mengirim pesan singkat meminta pertemuan. "Your proposal needs focus," katanya tanpa basa-basi. Saya keluar dari ruangannya dengan kepala penuh tanda tanya. Proposal itu adalah kunci beasiswa saya. Gagal berarti pulang. Malam itu, saya duduk di perpustakaan 24 jam. Lampu putih, suara keyboard, dan dingin AC membuat saya menggigil. Naledi muncul membawa 2 cangkir kopi. "You look like you're fighting something," katanya pelan. Saya ragu, lalu berkata jujur. Tentang takut, tentang tekanan, tentang rasa bersalah meninggalkan keluarga. Ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tidak menghakimi. Saat kami berpisah di depan perpustakaan, ia berkata, "You don't have to carry everything alone here." Kalimat itu sederhana, tapi di dada saya sesuatu bergerak pelan. Saya pulang ke asrama dengan pikiran kacau, antara beasiswa yang terancam, kota asing yang belum ramah, dan perasaan baru yang mulai tumbuh tanpa rencana. Dan saya belum tahu apakah semua ini akan membuat saya bertahan atau justru kehilangan segalanya. Saya berdiri di depan mesin ATM kampus. Layar berkedip menampilkan saldo yang lebih kecil dari perkiraan. Jantung saya berdegup cepat. Gaji part-time belum masuk, sementara biaya buku dan sewa kamar menunggu tanpa kompromi. Untuk sesaat, saya bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan datang sejauh ini adalah kesalahan? Tapi ternyata semua itu berawal dari sore yang basah oleh hujan dan satu pesan singkat yang datang tanpa aba-aba. "Arga, are you free to study together later?" Pesan dari Naledi muncul saat saya menutup laci kasir kafe. Di luar, langit Cape Town menggelap lebih cepat dari biasanya. Saya mengetik balasan singkat, "Yes." Hanya satu kata, tapi jujur saja, itu cukup membuat hari terasa lebih ringan. Perpustakaan sore itu penuh, bau kertas tua bercampur aroma kopi. Kami duduk berhadapan, buku terbuka tapi pembicaraan melenceng ke hal-hal kecil. Naledi bercerita tentang masa kecilnya di Soweto, tentang neneknya yang selalu menyalakan radio setiap pagi.
Saya bercerita tentang rumah, tentang suara azan maghrib yang selalu menjadi penanda pulang. Ada jeda-jeda sunyi yang tidak canggung. Namun hidup di negeri orang tidak memberi ruang terlalu lama untuk nyaman. Email dari Prof. Miller masuk malam itu. Subjeknya pendek, revisions required. Isinya panjang, penuh catatan merah yang terasa seperti tamparan halus tapi berulang. Saya menatap layar lama sekali, sampai huruf-hurufnya kabur. Keesokan harinya, di kelas, saya tak bisa fokus. Naledi menyadarinya. You okay? Tanyanya pelan. Saya mengangguk, refleks. Tapi kebohongan kecil itu terasa berat. Saat kelas usai, ia berhenti melangkah. Arga, you don't always have to say you're fine. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya menunduk, lalu akhirnya berkata, I'm scared of failing, of going home with nothing. Naledi tidak langsung menjawab. Ia mengajak saya duduk di bangku taman kampus. Hujan rintik turun, suara dedaunan menenangkan. My father used to say, katanya pelan, fear means you care, and caring is not weakness. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Afrika Selatan, saya merasa dipahami, bukan sebagai mahasiswa asing, tapi sebagai manusia. Hari-hari berikutnya kami semakin sering bersama, belajar, makan murah di kafe kampus, berbagi cerita tentang mimpi. Naledi ingin bekerja di lembaga kebijakan publik. Saya ingin lulus tepat waktu, pulang dengan kepala tegak. Di antara itu ada tatapan-tatapan singkat yang terlalu lama, tawa yang datang terlalu mudah. Namun, dunia nyata kembali mengetuk keras. Kantor beasiswa mengirim pengingat laporan bulanan. Di waktu yang sama, manajer kafe memberitahu jam kerja saya akan dikurangi. Budget cuts, katanya singkat. Saya pulang malam itu dengan langkah berat, menghitung ulang segala kemungkinan, bahkan kemungkinan terburuk. Di kamar asrama, ponsel saya bergetar. Pesan dari ibu, Bapak sakit, tapi jangan khawatir. Fokus kuliahmu. Kalimat itu membuat dada saya sesak. Jarak ribuan kilometer tiba-tiba terasa kejam. Saya memandangi jendela. Lampu kota berpendar samar. Di satu sisi ada Naledi, ketenangan yang tak saya rencanakan. Di sisi lain ada tanggung jawab yang tak bisa saya tinggalkan. Dan malam itu saya sadar. Setiap langkah ke depan di negeri ini selalu menuntut sesuatu untuk dikorbankan. Pertanyaannya hanya satu. Apa atau siapa yang akan saya lepaskan lebih dulu? Suara ketukan pintu membangunkan saya sebelum alarm berbunyi. Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Jantung saya langsung berdebar. Siapa yang datang sepagi ini? Saat pintu dibuka, Sipo berdiri dengan hoodie abu-abu dan ekspresi ragu. Bro, your supervisor emailed you last night. It sounded urgent, katanya sambil menyerahkan ponselnya. Saya menelan ludah. Perut terasa kosong, bukan karena lapar, tapi karena takut. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu rapat singkat yang mengubah ritme hidup saya di Afrika Selatan. Di ruang kerja Prof. Miller, udara terasa kaku. Ia duduk berhadapan dengan saya, jari-jarinya menyatu. Arga, your topic is promising, katanya akhirnya, but it requires field work, intensive field work. Kata intensif menggantung berat. There's an opportunity, lanjutnya, a research extension in Eastern Cape. 3 months, 3 bulan, jauh dari kampus, jauh dari rutinitas yang baru saja saya bangun. Saya keluar ruangan dengan kepala penuh. Program itu bisa menyelamatkan proposal saya, bahkan memperkuat posisi beasiswa. Tapi artinya, jam kerja part-time harus dilepas. Artinya biaya hidup makin ketat. Dan entah kenapa, bayangan Naledi langsung muncul di pikiran saya, tanpa diminta. Saya menemuinya sore itu di kafe kampus. Ia sedang membaca, rambut keritingnya diikat seadanya. You look like you've seen a ghost, katanya setengah bercanda. Saya tersenyum tipis, lalu menceritakan semuanya. Tentang riset, tentang Eastern Cape, tentang ketidakpastian. Ia diam cukup lama. That's big, katanya akhirnya. It could change everything. Nada suaranya mendukung, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak ia ucapkan. Kami berjalan pulang bersama saat matahari mulai turun. Angin laut membawa dingin yang menusuk. Are you scared? Tanyanya. I am, jawab saya jujur. Not just about the research. Ia berhenti melanggah. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Me too, katanya pelan. Malam itu saya mencoba menghitung ulang anggaran. Angka-angka tidak ramah. Email dari kantor beasiswa belum tentu menyetujui perubahan lokasi riset. Di waktu bersamaan, pesan dari ibu kembali masuk. Bapak masuk rumah sakit. Tapi kondisinya stabil. Stabil. Kata itu terasa rapuh.
Saya menutup mata, menahan nafas yang bergetar. Di tengah semua itu, Naledi mengirim pesan suara. "Whatever you decide, don't disappear," katanya. "I hate unfinished conversations." Saya memutar ulang pesan itu berkali-kali. Ada kehangatan, tapi juga batas yang jelas. Ia tidak meminta saya tinggal. Ia hanya meminta saya jujur. Malam semakin larut. Dari jendela asrama, saya menatap jalanan yang basah oleh hujan. Afrika Selatan tidak lagi sekadar tempat belajar. Ia telah menjadi ruang di mana pilihan-pilihan besar harus dibuat, tanpa jaminan akhir yang indah. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari satu hal yang menakutkan. Keputusan tentang masa depan saya kini juga menyangkut hati orang lain. Pagi itu, Cape Town diselimuti kabut tipis. Dari jendela asrama, gunung tampak samar, seolah sengaja bersembunyi. Saya duduk di lantai, bersandar pada ranjang, menatap formulir research extension yang belum saya tanda tangani. Pulpen ada di tangan, tapi keputusan terasa lebih berat dari benda kecil itu. Ponsel saya bergetar, nama ibu muncul di layar. "Arga," suaranya terdengar lebih lelah dari biasanya. "Bapak masih lemah, dokter bilang perlu kontrol rutin." Saya menelan ludah, ingin bertanya lebih jauh tapi takut jawabannya. "Ibu nggak apa-apa nak, kamu fokus aja di sana," lanjutnya. Kalimat yang selalu sama, tapi tak pernah terasa ringan. Setelah telepon ditutup, saya memejamkan mata lama sekali. Jarak ribuan kilometer itu kembali terasa kejam. Di kampus, saya hampir tak mendengar apapun yang dikatakan dosen. Pikiran saya tertinggal di rumah, di kamar bapak yang sunyi, di dapur kecil tempat ibu biasa menunggu. Saat kelas usai, saya keluar lebih cepat. Saya tidak ingin Naledi melihat wajah saya yang berantakan. Tapi tentu saja, tak semua bisa dihindari. Ia mengejar saya di koridor. "Arga, wait." Saya berhenti. Nafas kami sama-sama cepat. "Kamu menghilang beberapa hari ini," katanya. "Aku khawatir." Saya tersenyum tipis. Banyak yang harus dipikirkan. Ia menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau cerita, aku ada." Kami duduk di tangga gedung tua. Saya akhirnya bercerita tentang bapak, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan gagal sebagai anak dan sebagai mahasiswa. Kata-kata keluar tersendat, tapi Naledi tidak menyela. Ia hanya mendengarkan, seperti biasa. "Di sini," katanya pelan, menyentuh dadanya sendiri. "Kami tumbuh dengan sejarah kehilangan, tapi itu tidak membuat kami berhenti bermimpi." Saya mengangguk, meski tak sepenuhnya yakin saya sekuat itu. Sore harinya, email dari kantor beasiswa datang. Subjeknya singkat, conditional approval. Mereka menyetujui riset di Eastern Cape, dengan catatan laporan 2 kali lebih ketat. Saya membaca kalimat itu berulang. Ini kesempatan, tapi juga jebakan. Sekali gagal, tak ada ruang kembali. Saya menemui Prof. Miller. "You have potential, Arga," katanya. "But potential means nothing without sacrifice." Kata sacrifice terngiang saat saya keluar ruangan. Saya tahu benar apa yang ia maksud. Waktu, kenyamanan, bahkan orang-orang yang mulai berarti. Malam itu, Naledi mengajak saya berjalan ke halte bus. Angin dingin menusuk. Kami berdiri berdampingan tanpa bicara. "So, Eastern Cape?" tanyanya akhirnya. "I think I have to go," jawab saya jujur. Ia mengangguk pelan. Tidak marah, tidak memaksa. Itu justru yang membuat dada saya sesak. "Just promise me one thing," katanya. "Apa?" "Don't turn this into a goodbye before it has to be." Bus datang. Pintu terbuka dengan suara mendesis. Saya naik, lalu menoleh sekali lagi. Naledi berdiri di sana, melambai kecil. Di antara kabut dan lampu jalan, saya sadar, keputusan ini bukan hanya tentang riset atau beasiswa. Ini tentang apakah saya berani mempertahankan sesuatu yang rapuh di tengah hidup yang menuntut kepastian. Dan saat bus melaju menjauh, satu pertanyaan terus mengganggu pikiran saya. Apakah jarak ini akan menguatkan kami, atau perlahan menghapus semua yang baru saja tumbuh? Hari keberangkatan ke Eastern Cape datang tanpa peringatan emosional yang cukup.
Saya berdiri di terminal bus dengan ransel besar di punggung, tangan kiri menggenggam tiket, tangan kanan gemetar memegang ponsel. Naledi belum datang. Jam menunjukkan 5 menit sebelum keberangkatan. Di dada saya ada rasa takut yang tak saya akui sejak awal. Takut ditinggal tanpa sempat berpamitan. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu langkah kecil yang ia ambil di antara kerumunan. "Arga!" Suara itu membuat saya menoleh cepat. Naledi berdiri beberapa meter dari saya, mengenakan jaket coklat dan syal tipis. Nafasnya terlihat berat, seperti baru berlari. "I thought you wouldn't come," kata saya, jujur tanpa basa-basi. Ia tersenyum kecil. "I almost didn't. Goodbyes are not my strength." Saya ingin tertawa, tapi yang keluar justru helaan nafas panjang. Kami berdiri berhadapan, canggung, tak ada pelukan, tak ada janji besar. Hanya tatapan yang menahan banyak kata. "Eastern Cape is different," katanya akhirnya. "It's quieter, lonelier." "Sounds like what I deserve," jawab saya setengah bercanda. Ia menggeleng. "No, it sounds like where you'll find out who you are." Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang ia kira. Bus mulai memanggil penumpang. Saya melangkah naik, lalu berhenti sejenak. "Naledi?" panggil saya. Ia menatap saya. "I don't know how this will end," kata saya. Ia mengangguk. "Neither do I, but not knowing doesn't mean it's meaningless." Saya naik tanpa menoleh lagi. Jika saya menoleh, saya tahu saya mungkin tak akan pergi. Perjalanan panjang membawa saya ke kota kecil dengan langit lebih kelabu dan jalanan lebih sepi. Tempat riset saya dekat pesisir, jauh dari kampus, jauh dari semua yang familiar. Penginapan sederhana, sinyal lemah, dan jadwal riset yang padat. Hari-hari saya diisi wawancara lapangan, catatan, dan kelelahan fisik yang nyata. Malam-malam terasa panjang. Naledi dan saya berusaha menjaga komunikasi. Pesan singkat, panggilan singkat. Kadang lancar, kadang terputus. "How was your day?" "Long." "Mine too." Jawaban-jawaban itu terasa aman, tapi juga dangkal. Saya ingin bercerita lebih, tapi energi sering habis sebelum kata-kata tersusun. Suatu malam, email dari kantor beasiswa datang lagi. Ada koreksi tambahan, tenggat baru. Saya menatap layar dengan mata perih, tekanan meningkat. Di saat bersamaan, pesan dari Naledi masuk, lebih panjang dari biasanya. "Arga, I feel like I'm losing you. Not because of distance, but because you're closing yourself." Saya membaca pesan itu berkali-kali, ingin membalas, tapi jari saya berhenti. Apa yang harus saya jelaskan, jika saya sendiri belum paham apa yang sedang terjadi pada diri saya? Saya keluar penginapan, berjalan ke arah laut. Angin malam dingin, ombak terdengar berat. Saya memikirkan ibu, bapak, beasiswa, riset, dan Naledi. Semua seolah meminta prioritas yang sama. Saya merekam pesan suara, lalu menghapusnya. Mengetik balasan, lalu menghapusnya lagi. Diam terasa lebih aman, meski saya tahu itu menyakitkan. Ponsel saya akhirnya bergetar lagi. Bukan dari Naledi, dari rumah. "Arga," suara ibu terdengar pelan. "Kondisi bapak menurun. Kami belum tahu harus bagaimana." Saya menutup mata. Angin laut menerpa wajah, membawa asin yang perih. Di kejauhan, lampu kapal berkelip. Malam itu, saya sadar, saya tak bisa terus menunda keputusan. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang riset atau jarak, tapi tentang siapa yang akan saya datangi lebih dulu saat waktu mulai kejam dan pilihan semakin sempit. Saya terbangun oleh suara notifikasi bertubi-tubi. Ponsel di meja kecil bergetar tanpa henti, seolah ikut panik. Mata saya masih berat, tapi satu nama di layar langsung membuat saya duduk tegak. Naledi. 3 pesan tak terbaca, 1 panggilan tak terjawab. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu kalimat pendek yang membuat dada saya runtuh perlahan. "Arga, we need to talk, not through texts, please." Saya menatap pesan itu lama. Tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan, hanya permintaan yang terdengar seperti batas terakhir. Saya mengusap wajah, menarik napas dalam-dalam, lalu menelpon balik. Nada sambung terdengar panjang, sebelum akhirnya terputus, tidak diangkat. Pagi itu saya mencoba memaksa diri fokus pada riset. Wawancara lapangan berjalan, tapi pikiran saya tertinggal jauh. Catatan saya berantakan.
salah menulis nama, salah mencatat waktu. Seorang responden bahkan menegur, "Are you listening?" Saya meminta maaf, tapi tahu masalahnya bukan di telinga, melainkan di hati. Siang hari email dari rumah masuk. Ibu menulis lebih panjang dari biasanya, tentang bapak yang kini harus dirawat lebih intensif, tentang biaya tambahan, tentang pertanyaan yang tidak ia tulis, tapi terasa jelas. "Kapan kamu pulang?" Saya memejamkan mata, menahan napas. Di layar lain, pesan Naledi masih belum dibalas. Dua dunia menarik saya dari arah berlawanan. Sore itu akhirnya Naledi menelpon. Suaranya terdengar lelah, tapi tenang. "I don't want to fight," katanya membuka percakapan. "I don't either," jawab saya cepat. Terlalu cepat. Ada jeda. "I just feel alone," katanya pelan. "I know you're busy. I know this matters. But I don't know where I stand anymore." Saya ingin berkata banyak hal, bahwa saya juga merasa sendirian, bahwa saya tenggelam di antara kewajiban dan rasa bersalah. Tapi yang keluar justru, "I'm trying to survive here." Kalimat itu menggantung dingin. "I know," jawabnya, "but survival without connection feels empty." Percakapan berakhir tanpa solusi. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Setelah panggilan ditutup, saya menatap dinding penginapan yang kusam. Untuk pertama kalinya, saya bertanya jujur pada diri sendiri. Malamnya, saya menerima pesan dari Prof. Miller. Ia memuji kemajuan awal riset saya. "Good work. This could lead to a publication." Seharusnya saya senang. Ini yang saya kejar. Ini alasan saya datang sejauh ini. Tapi anehnya, dada saya terasa kosong. Prestasi itu datang bersamaan dengan jarak yang semakin nyata dari semua yang saya pedulikan. Saya berjalan ke pantai sendirian. Langit gelap, bintang jarang. Saya memikirkan Naledi, cara ia mendengarkan tanpa menyelah, cara ia percaya tanpa menuntut. Saya memikirkan Bapak, tangannya yang dulu menggenggam bahu saya saat pamit berangkat. Dua sosok, dua arah, satu waktu yang sama-sama mendesak. Saat saya kembali ke penginapan, satu email baru masuk dari kantor beasiswa. Subjeknya membuat langkah saya terhenti. Urgent, Attendance and Location Verification. Saya membuka email itu dengan tangan gemetar. Ada permintaan klarifikasi tambahan, tenggatnya singkat, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di ranjang sempit itu, saya berbaring menatap langit-langit. Ponsel saya di dada, seolah menunggu keputusan. Di satu sisi, ada panggilan rumah yang mungkin datang kapan saja. Di sisi lain, ada seseorang yang menunggu kejelasan, bukan janji kosong. Dan malam itu, di Eastern Cape yang sunyi, saya akhirnya menyadari satu hal yang menakutkan. Saya tidak bisa lagi terus menunda. Karena apapun pilihan saya nanti, akan ada sesuatu atau seseorang yang harus saya relakan. Ponsel saya bergetar tepat saat matahari baru naik dari balik laut. Satu pesan singkat dari rumah. "Arga, Bapak masuk ICU subuh tadi." Dunia seolah berhenti bergerak. Saya duduk di tepi ranjang, kaki gemetar, napas pendek-pendek. ICU. 3 huruf itu terdengar lebih menakutkan dari apapun yang pernah saya baca di jurnal akademik. Tapi ternyata, semua itu berawal dari keputusan yang selama ini terus saya tunda. Saya menatap layar laptop yang masih terbuka. Email dari kantor beasiswa, permintaan klarifikasi lokasi, tenggat 48 jam. Di sebelahnya, tiket pesawat pulang yang belum pernah benar-benar saya pertimbangkan. Kepala saya penuh dengan suara. Suara ibu yang ditahan, suara Naledi yang lelah, suara Prof. Miller yang dingin dan rasional. Semua saling bertabrakan. Saya menelpon ibu, sambungan tersambung cepat, seolah beliau memang menunggu. "Arga," suaranya pecah sebelum kalimat selesai. Saya menggenggam ponsel erat. "Aku dengar, Bu. Bapak nanyain kamu," katanya pelan. "Cuma nanyain." Kalimat itu membuat dada saya runtuh. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, justru itu yang paling menyakitkan. Siang harinya, saya duduk sendirian di kafe kecil dekat penginapan. Kopi di depan saya sudah dingin. Saya akhirnya mengirim pesan ke Naledi. "Can we talk tonight? I owe you honesty." Balasannya datang beberapa menit kemudian. "Yes, I've been waiting." Satu kalimat, tapi rasanya seperti pintu yang masih terbuka, meski engselnya sudah berderit. Malam tiba. Kami melakukan panggilan video. Wajah Naledi muncul di layar, tampak lebih kurus. Matanya menyimpan kekelelahan yang sama seperti milik saya. "Bapak aku kritis," kata saya tanpa pembuka. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "I'm sorry, Arga." Saya melanjutkan, suara bergetar. Tentang ICU, tentang beasiswa, tentang rasa terbelah yang membuat saya tak bisa jadi utuh dimanapun. Kata-kata keluar seperti tumpahan, tanpa filter. Naledi mendengarkan, tidak menyelah.
Setelah saya selesai, ia menarik napas panjang. I won't ask you to choose me, katanya akhirnya. That wouldn't be fair. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari permintaan manapun. Tapi, tanya saya lirih. Tapi I need to know. Am I something you want to come back to? Or just something you're holding on to because it feels safe? Pertanyaan itu membuat saya diam lama. Saya ingin menjawab cepat, tapi saya tahu kebohongan kecil hanya akan memperpanjang luka. I don't know, jawab saya akhirnya, and that scares me. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Thank you for not lying. Setelah panggilan berakhir, saya duduk lama dalam gelap. Tidak ada musik, tidak ada notifikasi, hanya suara ombak jauh dan detak jantung sendiri. Untuk pertama kalinya, saya tidak mencoba mencari jawaban yang sempurna. Saya hanya bertanya, apa yang paling saya sesali jika tidak saya lakukan sekarang? Subuh itu, saya membuka email baru. Kepada kantor beasiswa, saya menulis permohonan izin darurat pulang sementara. Kepada Prof. Miller, saya menjelaskan kondisi keluarga. Jari saya gemetar saat menekan tombol kirim. Ini bisa berarti pagi semakin terang. Saya berdiri di luar penginapan, menatap jalan sepi Eastern Cape. Tempat ini memberi saya kesempatan, tekanan, dan jarak yang memaksa saya jujur pada diri sendiri. Di saku jaket, ponsel saya bergetar lagi. Email balasan mulai masuk, satu demi satu. Saya belum membukanya, karena saya tahu, apapun isi email itu nanti, hidup saya setelah hari ini tidak akan pernah sama lagi. Saya membuka email itu dengan tangan gemetar. Bukan dari kantor beasiswa, bukan dari Prof. Miller, tapi dari maskapai. Your flight details have changed. Saya menelan ludah. Perubahan jadwal. Transit lebih lama. Waktu terasa semakin kejam, seolah ingin menguji seberapa besar niat saya untuk pulang. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu balasan yang datang beberapa menit. Email dari kantor beasiswa akhirnya muncul. Subjeknya singkat, nyaris tanpa empati. Emergency Leave Consideration. Saya membaca perlahan. Mereka memberi izin sementara, 2 minggu, tidak lebih. Dengan catatan, semua laporan riset tetap harus berjalan, dan ketidakhadiran lebih lama akan dievaluasi ulang. Kata-kata itu terasa dingin. Tapi di saat yang sama, itu satu-satunya celah yang saya punya. Saya segera membalas Prof. Miller. Jujur, ringkas, tanpa drama. Beberapa jam kemudian, balasannya masuk. Family comes first. We'll discuss adjustments later. Kalimat itu singkat, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam keputusan ini. Saya mulai berkemas. Ransel yang dulu saya bawa dengan penuh harap, kini terasa lebih berat. Setiap lipatan pakaian seperti menutup satu fase hidup di Afrika Selatan. Sementara, tapi mungkin juga permanen. Saya berhenti sejenak saat menemukan catatan kecil di buku riset, tulisan tangan Naledi. Don't forget why you started. Saya duduk lama memandangi kalimat itu. Di tengah berkemas, pesan dari Naledi masuk. Are you leaving? Saya mengetik balasan, lalu berhenti. Menghapus. Mengetik lagi. Yes, tonight. Balasannya datang cepat. Terlalu cepat. Can I see you before you go? Saya menutup mata. Ada rasa lega, tapi juga takut. Yes. Jawab saya akhirnya. Kami bertemu di halte bus yang sama seperti pertama kali kami benar-benar bicara. Langit sore berwarna abu-abu, angin dingin menusuk. Naledi berdiri dengan jaket hitam, rambut keritingnya tergerai. Tidak ada senyum kali ini. I didn't know if he'd say yes. Katanya pelan. I didn't know either. Jawab saya jujur. Kami berjalan pelan, tanpa tujuan jelas. Tidak membahas masa depan, tidak membahas perasaan dengan kata-kata besar. Naledi hanya bertanya tentang Bapak, saya menjawab sejujur mungkin. I wish I could make this easier for you. Katanya. You already did. Jawab saya. Dan itu bukan basa-basi. Di depan terminal, kami berhenti. Tidak ada pelukan. Hanya jarak 1 langkah di antara kami. When you come back, katanya akhirnya. Don't come out of habit. Saya menatapnya. Then why should I come back? Ia tersenyum tipis. Pahit. Because he choose to.
Fully. Pengumuman keberangkatan terdengar. Saya mengangkat ransel lalu menoleh sekali lagi. Naledi, ia menggeleng pelan. Go. Be a son first. Saya ingin mengatakan banyak hal. Tentang rindu, tentang takut kehilangan, tentang harapan yang belum sempat tumbuh sempurna. Tapi waktu tidak memberi ruang untuk itu. Saya masuk ke dalam terminal tanpa menoleh lagi. Jika saya menoleh, saya tahu saya mungkin akan runtuh. Di ruang tunggu, saya duduk menatap papan keberangkatan. Nama kota saya tertera jelas. Pulang. Dan di antara suara koper dan langkah tergesa, satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Apakah kepergian ini adalah jeda? Atau awal dari jarak yang tak akan pernah bisa saya tutup kembali? Bandara Soekarno-Hatta terasa asing, padahal saya pulang ke rumah. Bau keringat, kopi instan, dan aroma koper campur jadi satu. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Tangan saya menggenggam tiket, tapi pikiran terbang jauh ke Eastern Cape. Ke tempat Naledi menunggu, ke laut yang berombak, ke semua yang belum selesai. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu panggilan yang datang begitu saya menjejakkan kaki di rumah. Arga, suara ibu terdengar lemah tapi lega. Bapak masih stabil, dokter bilang harus istirahat total. Saya menahan napas, rasanya dada mau meledak. Air mata hampir jatuh, tapi saya tahan. Syukurlah Bu, aku di sini sekarang. Hanya itu yang bisa saya katakan. Tapi rasanya sudah cukup mewakili ribuan kata yang malamnya saya mengunci diri di kamar, membuka ponsel, membaca pesan dari Naledi. Hatinya terdengar berat, tapi jelas. I miss you already. Eastern Cape feels emptier without you. Saya mengetik balasan, lalu menghapusnya beberapa kali. Akhirnya saya hanya menulis, I miss you too. We'll talk soon. Kalimat sederhana, tapi rasanya seperti jembatan tipis yang menahan jarak ribuan kilometer. Hari-hari berikutnya di rumah dipenuhi rutinitas sederhana. Merawat bapak, mendengar cerita ibu, menata rumah. Tapi di malam hari, pikiran saya selalu melayang ke Naledi. Saya mencoba membayangkan senyumannya, tawa yang menenangkan, dan tatapan mata yang begitu memahami. Sementara itu, email dari kantor beasiswa masuk lagi. Ada koreksi laporan riset yang harus saya kerjakan dari jauh. Saya menatap layar lama sekali. Dunia menuntut saya produktif, bahkan ketika hati sedang terbagi. Saya pun menghubungi Naledi via video call. Layar menampilkan wajahnya yang cerah, meski mata tampak letih. Cape Town looks distant now, katanya. Yes, but my mind hasn't left Eastern Cape. Jawab saya lirih. Ada senyum kecil di wajahnya. Promise me you'll focus on what you need to do first. Then maybe we feed the rest. Kalimat itu sederhana, tapi menimbulkan guncangan di dada. Kami tahu, jarak dan tanggung jawab bukan lawan muda. Malam itu, saya duduk di beranda rumah. Angin sepoi-sepoi membawa aroma hujan. Pikiranku bercampur. Beasiswa, bapak, Naledi, riset, dan pilihan-pilihan yang harus dibuat. Semua menumpuk di satu titik yang sama, hati. Saya menutup mata. Di satu sisi, ada tanggung jawab dan keluarga yang harus diutamakan. Di sisi lain, ada seseorang yang menunggu kejujuran dan keberanian saya di negeri lain. Dan malam itu, saya menyadari satu hal. Kehidupan memberi pilihan yang paling berat ketika kita mulai peduli pada lebih dari satu hal sekaligus. Pertanyaannya tetap sama, tapi lebih berat dari sebelumnya. Apakah cinta bisa bertahan saat jarak dan tanggung jawab memisahkan? Ataukah ia akan perlahan memudar, tanpa kita sadari? Cape Town terlihat sama seperti hari pertama saya tiba. Langit luas, angin laut yang menusuk, dan suara ombak yang tak pernah henti. Tapi bagi saya, semua terasa berbeda. Saya kembali ke kota ini bukan sebagai mahasiswa asing yang bingung, tapi sebagai seseorang yang membawa beban hati, pengalaman, dan jarak yang panjang. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu pesan yang tiba-tiba muncul di pagi hari. Arga, I'll be at the pier at sunset. I want to see you before you leave for real. Naledi, satu nama, satu pesan, dan 1000 perasaan yang tak terucap. Saya menatap layar ponsel lama sekali, menelan ludah. Apakah saya siap menghadapi apapun yang akan terjadi? Sore itu saya berjalan pelan ke dermaga. Angin dingin menampar wajah, aroma asin laut bercampur kabut tipis. Naledi sudah menunggu, berdiri tegak dengan jaket coklat, rambut keritingnya ditiup angin. Wajahnya tenang, tapi matanya berbicara banyak hal. Arga, katanya lembut, you're back. Aku kembali,
jawab saya, suara serak. Kami berdiri di sana, jarak hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti jurang yang menunggu untuk dilalui. Kami berjalan di sepanjang dermaga, saling berbagi cerita tentang bapak saya, tentang riset, tentang hari-hari yang terpisah. Sesekali tertawa kecil, sesekali diam panjang. Namun, waktu tak pernah berpihak. Pesan dari kantor beasiswa masuk di ponsel saya. Tenggat laporan riset di Eastern Cape semakin dekat. Saya harus kembali, tak ada cara lain. Naledi menatap saya, mata lembut tapi tegas. Kamu harus pergi, katanya pelan. Ya, jawab saya. Dada terasa sesak. Ada jeda panjang. Kami berdua menelan rasa yang tak sempat terucap. Promise me one thing, katanya akhirnya. Apa itu? Don't let distance decide how we feel. If you care, fight for it, after everything settles. Saya menatapnya lama, mengangguk. Tapi di hati, saya tahu, ini bukan perpisahan biasa. Ini adalah jeda yang pahit, antara mimpi dan cinta, antara tanggung jawab dan perasaan. Matahari mulai tenggelam, lampu-lampu dermaga berpendar. Saya menarik napas panjang, memeluk tas ransel, dan menatap horizon yang sama-sama indah dan menyakitkan. Naledi berdiri diam, melambai kecil saat saya naik mobil yang akan membawa saya kembali ke kota riset. Perjalanan pulang terasa sunyi, hanya suara mesin dan angin laut yang menemani. Di dalam hati, satu pertanyaan terus berputar. Apakah ini hanya jeda, atau awal dari jarak yang tak akan pernah bisa dijembatani? Tapi saya tersenyum tipis, meski pahit. Karena dalam jarak itu, ada sesuatu yang tetap hidup. Janji untuk kembali, keberanian untuk jujur, dan rasa yang tak bisa dipaksa pergi. Dan di Afrika Selatan, di dermaga yang kini jauh di belakang, saya belajar satu hal yang sederhana tapi berat. Kadang cinta bukan soal selalu bersama, tapi soal tetap peduli. Meski harus menunggu, meski harus berjauhan, meski hati ini hampir patah. Akhir cerita. Bittersweet. Meninggalkan rasa penasaran apakah mereka akan bertemu lagi.